Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi ajma'in. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. La hadrati jamil awliya illa minal mahya wal awad. Amin ahli silsilatil qadiriyati wan naqsabandiyah. Bajami ahli turuhu susan min sultan awliya udzal adam qutbil alamin Siti Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani ila Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa hadir Syekhuna Mukarram mursyidna Siti Syekh Yahya Haji Ahmad Syekhul Fatah Jarifin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi akramana bidzikrillah walladzi amarna bikasrati qawli la ilaha illallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wa ayatil ukhra wa ittadan rabbukum la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa aidan ma yaf'alullahu bi adabi in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-Mukarram wal-Muhtaram Saykhuna Mursidina wasilatum bainana bainallah. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya mursidallah. Assalamualaikum ya barakah wal karamah. Sayyidi Syekh Ahmad Syakhul Fatah Jarifin. Yaskimna ilaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Yang mulia Pangarsa Umi Ajaya Sofia dan segenap putra-putri, cucu cicit dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya, Pangarsa Baspo dan juga Pangarsa Banom, wabil khusus Pangarsa Muda Kiai Haji Ahmad Maskur Firdaus bin Arifin bin Pangarsa Banom. Mudah-mudahan seluruhnya senantiasa terlimpahi
rahmat maunah dari Allah SWT, sehingga dipermudah segala urusan beliau untuk mengembangkan kemajuan segala aktivitas di pondok pesantren Sulaiman yang kita cintai ini. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seluruh wakil takin yang saya muliakan, di mana saja beliau belum berada, seluruh jajaran pengurus LDTKN dari pusat sampai ke daerah-daerah, Ibu Bella dari pusat sampai ke daerah-daerah, juga GMPS dari pusat sampai ke daerah-daerah, juga pengurus yayasan, demikian juga sampai ke pelosok-pelosok daerah. Mudah-mudahan juga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat, ibu bapak, ikhwan akhwat rahimakumullah, syukur alhamdulillah atas berkah limpah rahmat Allah kita bisa hadir di tempat mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama ini menjadikan suatu bentuk syukur kita pada Allah SWT, sehingga nanti sering kita hadir semacam ini, maka kenikmatan-kenikmatan akan dilimpahkan pada kita oleh Allah SWT. Sebagaimana janjinya, barang siapa syukur pada Allah SWT, pastilah Allah meningkatkan kenikmatan-kenikmatan pada kita semua. Yang dohir berupa rezeki tercukupi, yang batin senantiasa istiqomah dalam mengamalkan zikir-zikir ini. Dua hal ini nanti saling memenuhi, saling menunjang. Semakin intensif kita berzikir, yakinlah segala urusan akan dimudahkan oleh Allah SWT. Karena itu hadirin rahimatullah, jadi kita bersyukur kita bertemu dan terbimbing oleh Syekh Mursyid. Bukan Syekh Mursyid yang mula-mula, tapi Syekh Mursyid yang sudah melalang buana sampai menyandang predikat kamil mukamil. Beda Bapak Ibu. Demikian juga orang zikir pertama awal dan berikutnya pastilah berbeda. Pasti berbeda. Karena itu Bapak Ibu, saya tekankan di sini bahwa kita berzikir ini tujuan utamanya adalah berakhlakul karimah. Maka orang-orang yang punya zikir semacam ini semakin mudah untuk menggapai akhlakul karimah ini. Berbedalah orang ahli zikir dan tidak berzikir, berbeda. Hati-hati. Karena itu beliau pengarsa ini memandu kita semuanya. Dari apa? Ikuti tanbih. Cukup itu. Akan meraih kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Nah, segala sesuatu keperluan kita, amaliyah apapun yang akan kita lakukan, modalnya adalah zikrullah. Di antaranya sifat-sifat Allah yang bisa kita raih atau kita mendapat transfer. Apa itu namanya? Bukan transfer ya. Terbias. Orang-orang yang zikir itu lebih mudah mendapatkan pembiasan sifat-sifat Allah ini. Sehingga orang-orang yang terbias sifat-sifat Allah, sehingga nanti dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya, itu namanya akhlak yang karimah. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, bahwa kita ini patut bersyukur. Sebab ada makalah
seorang murid yang sejati. Berarti murid yang sungguh-sungguh jadi murid. Murid yang sejati itu seharusnya selalu berzikir pada Allah SWT. Zikir yang mana itu? Zikir yang karena mendapatkan nikmatan, kesempatan dari Allah SWT untuk bertemu dengan seorang mursyid yang untuk membimbing kita untuk bertingkah laku, berkarakter, thariqah. Karena orang nanti kalau tidak bertemu dengan seorang mursyid yang terbimbing semacam ini, maka mereka itu nanti keluar dari dunia kapan? Tidak tahu. Nah, mungkin nanti tidak tahu. Keluar dari dunia membawa atau dalam keadaan berlumuran, bukan darah. Kalau darah ahli warisnya membersihkan. Orang ini keluar dari dunia membawa terkondisikan seperti berlumuran dosa. Meskipun orang ini membawa pahala sebanyak pahala manusia dan jin. Itulah diantara keuntungan kita bertemu dengan seorang murid semacam ini. Karena itu mudah-mudahan kita nanti senantiasa terbimbing oleh Allah untuk istiqomah menjalankan apa yang diberikan pada kita oleh bangsa ini. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, kita ini manusia diberi modal dasar yang sama oleh Allah semuanya. Bagian batinnya diberi modal dasar yang utama itu iman dan tauhid. Nah, ya. Jasadnya juga sama. Yang pokok di sana modal dasar kemampuan manusia semuanya sama. Pertanyaannya, mengapa berbeda dalam perjalanannya? Itulah kita berkewajiban mengembalikan posisi ini dengan mengamalkan dzikrullah ini. Jadi zikir itu sudah merupakan kewajiban kita. Coba dalam ayat 78 surat An-Nahl. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a. Saat keluar itu manusia secara zat tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali ada gerakan sirkulasi darah yang di jantung itu. Nah, apa itu? Kemampuan mendengar, bukan hanya telinga, tapi kemampuan mendengar. Betapa banyak orang yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Nah, dari mendengar inilah manusia kecil ini mengumpulkan kata-kata, mengumpulkan kalimat-kalimat, bisa berbicara. Kalau telinga ini mendengarkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang kotor, keras, maka ucapan yang disampaikan, ditimbulkan, diucapkan anak ini juga jelek. Hati-hati. Anak-anak kita ini tanggung jawab kita semua. Mari kita jaga begitu lahir, karena itu disunahkan untuk mendengarkan kalimat yang thayyibah dengan adzan. Pertama, kemampuan mendengar. Kemudian perkembangan hari, 2 hari, 3 hari, kira-kira 1 minggu, katanya profesor kebahasaan dari Cina, seminggu atau 2 minggu, baru Allah memberikan kemampuan penglihatan. Bukan hanya mata, tapi penglihatan. Dengan melihat ini manusia akan bisa meniru. Nah, kalau gerakan-gerakan pola tingkah manusia yang dilihat anak ini kasar, beringas, maka orang ini punya karakter semacam itu juga. Sekali lagi, hati-hati pada anak-anak.
Meskipun itu berupa televisi atau di mana, kalau adegan-adegannya dilihat anak kita itu bersifat kasar, maka karakter anak itu akan menjadi kasar. Dari hal tadi, perkataan dan tingkah pola, tingkah laku akan tersimpan dalam memori. Namanya fuad, kemampuan berpikir, atau kolbu katakan gitu. Nah, jadi nanti apapun yang kita lakukan dan kita perkatakan itu sangat berpengaruh pada jiwa, kolbu, ruh manusia itu. Karena itu ayat ini diakhiri dengan perintah dari Allah. Manusia diberikan kemampuan mendengar, melihat dan berpikir supaya apa? La'allakum tashkurun. Supaya bersyukur pada Allah SWT. Kalau bersyukur pastilah nanti akan selamat. Artinya apa bersyukur? Menggunakan segala aktivitas yang ada kita miliki, atau setiap waktu yang kita miliki itu digunakan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Bersyukur pada Allah itu artinya menjalankan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah. Bukankah itu juga identik dengan takwa? Itu pun nanti orang takwa itu bagi yang berzikir sangat mudah daripada yang tidak berzikir. Ahli zikir yang terbimbing dengan mursyid kamil mukamil beda dengan yang bukan kamil mukamil. Begitu tingkatnya seorang itu. Padahal kita berlomba. Berlomba apa? Mendapat ridho Allah SWT. Karena itu ayat tadi, ayat Al-Quran mengatakan ini, Allah ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kamu, mengadab kamu jika Anda sekalian bersyukur dan beriman. Syukur dan beriman. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur ini nanti hanya bisa dikerjakan lebih mudah oleh ahli dzikir. Di antara mana? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia ini mendapatkan nikmat bisa dihitung enggak? Tidak bisa. Main ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha ya. Andaikan kau menghitung-hitung nikmat Allah yang Anda terima, la tuhsuha, tidak akan mampu. Artinya setiap saat kita mendapatkan nikmat. Karena itu, maka kewajiban kita bersyukur juga setiap saat. Gitu. Ini kalau bukan orang berzikir tidak bisa. Mana dalilnya? Idza dzakartani syakartani. Kalau Anda berzikir padaku, engkau artinya bersyukur kepadaku. Zikir saja, maka nanti ditata, ditingkatkan kenikmatan oleh Allah SWT, dilipat gandakan. Cuma kadang-kadang kita salah dalam melaksanakan syukur nikmat ini. Karena itu Allah memandu dalam hadits qudsi, abdi lam taskurni idza lam taskur man ajraitan ni'mata ala yadai. Hambaku, kata Allah, kamu belum bersyukur padaku apabila engkau belum bersyukur pada orang yang menyampaikan nikmatku lewat usahanya. Dalam kesempatan ini saya tidak akan menyampaikan nikmat-nikmat yang lain, tetapi ingin saya sampaikan nikmat yang paling utama. Nikmat yang paling utama. Nikmat apa yang paling utama, Pak Ibu? Halo? Apa? Sehat, benar. Di sana ada keterangan nikmat yang paling utama itu bukan yang lain-lain,
Yang paling utama adalah nikmat keimanan. Nikmat iman. Bagaimana sehat? Ya nikmat. Kalau sehat tidak beri oleh Allah keimanan, untuk apa? Ya gitu kan? Sebab nikmat iman, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, nikmat iman di dalam diri ini itu tidak akan bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain kalau tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. La yuqbalu imanun bila amalin wala amalun bila imanin. Iman yang ada dalam diri ini, dalam dada ini, tidak akan beri manfaat pada siapa saja jika tidak diamalkan. Sebuah amal tidak akan diterima oleh Allah SWT kalau tidak dijiwai dengan keimanan. Pas. Ya. Karena itu Bapak Ibu, iman kita dulu, mari kita flashback ke belakang. Atau aktivitas keagamaan kita sebelum kita bertorikoh yang dipandu oleh Pangarsa Banom ini dan yang sudah dipandu. Pastilah kualitas keagamaan orang yang menjalankan ini pasti berubah, akan lebih baik. Kalau tidak, berarti itu ada yang miss. Apa miss itu? Salah ya, miss. Mau misunderstanding, mau miss apa? Ya, ada yang salah. Introspeksi diri. Nah, begitu besar nikmatnya kita terima dari Allah SWT berubah iman ini. Iman senantiasa meningkat kalau kita melaksanakan zikrullah. Siapa menanamkan zikir dalam diri ini? Kalau bukan Syekh Mursyid. Nah, karena itu tadi dikatakan manusia tidak akan tergolong orang bersyukur pada Allah kalau belum bersyukur pada orang yang menyampaikan nikmat atas usaha beliau, atas tugas dari Allah Pangarsa Banom menanamkan benih-benih keimanan ini. Nah, nanti bagaimana kita bersyukur? Sesuai dengan kaidah bahwa syukur pada Allah itu menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan. Nabi juga gitu. Syukur pada Nabi, ikut Nabi, menjauhi larangan Nabi. Kemudian penyambung risalah kenabian juga begitu. Karena menyampaikan, menanamkan benih-benih Pangarsa Banom, maka kita juga semacam itu. Ya Allah, Pangarsa, maafkan kami belum banyak kita berkhidmat. Jangan banyak-banyak. Dari apa? Tanbih saja. Masih belum kita laksanakan dengan baik. Tanbih saja. Belum yang lain-lain. Mohonkan ampunan kami ya Allah, ya Mursyid pada Allah SWT. Ya. Ini diuji kita. Nah, ini nanti tahun ini ada milad 120. Sudah menerima kupon ya tiap-tiap daerah. Nah, itu untuk syukur itu. Mudah-mudahan dengan bersyukur semacam ini nanti juga ditambah kenikmatan lahir dan batin kita. Yang lahir berupa rezeki lahir, yang batin berupa rezeki batin. Meningkat keistiqomahan dan berzikir. Nikmat nanti. Nah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, kita bermursyid itu senantiasa kita harus menempel ya, mendekat. Mengapa kok mendekat? Gini, Nabi menyampaikan sebuah hadis tentang fungsi mursyid ya. Gini, ashabi kan nujum. Abi aihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang. Di antara sahabat-sahabatku yang mana saja engkau ikuti, Anda akan mendapat hidayah, petunjuk dari Allah SWT. Seorang penerus menyambung risalah kenabian yang pangkatnya mursyid, walian mursyidan,
itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti bintang. Nah, setiap bintang itu pastilah memiliki followers. Apa followers itu? Pengikut, mesti. Saya tanya sekarang, bintang yang paling dekat dengan tempat kita yaitu bumi, apa namanya, Bu? Halo. Masa Mars itu bintang tak? Wah, itu geografisnya berapa ya? Bintang yang mendekat dengan bumi tak, Pak? Halo? Kok tidak ada yang tahu ya? Matahari. Tapi bukan matamu ya. Matahari. Itu jenis bintang yang paling dekat dengan bumi. Maaf ya. Mengapa saya menyampaikan ini? Ini nanti seperti apa kita mendekatkan diri pada Allah lewat Samursid ini. Mohon maaf. Jadi bintang ini punya followers yang namanya planet, ada yang namanya satelit namanya bintang bulan, dan yang lain-lain banyak. Semua benda-benda langit itu mengikuti irama dan kemana matahari pergi. Saya ngambil yang satu saja, yang kita tempati, bumi. Barangkali sudah punya jawaban. Bumi kan mengitari matahari. Nah, apa yang diperlukan bumi untuk bisa mengitari matahari? Atau gini, mengapa bumi bisa mengikuti matahari? Nah, itu karena bumi berputar pada porosnya. Yes, ya. Ini nanti menjurus ke dikir nanti. Seperti apa dikir kita gitu ya. Nah, yes. Bumi berputar pada porosnya menurut sunnatullah. Itu juga aturan dari Allah SWT. Itu setiap kali putaran pada porosnya itu 24 jam. Betul? Umpamanya sekarang bumi membelot matahari, aku capek, pelan-pelan aja aku, tidak 24 jam tetapi 20 jam saja. Kira-kira apa yang terjadi? Apa tetap pada lintasan atau terpental? Terpental. Bumi itu kalau nanti tidak sesuai dengan putaran setel oleh Allah SWT 24 jam satu kali putaran, maka dia terpental luar jalur, luar lintasan, sehingga rusak juga merusak. Kemana arah omongan ini? Sabar ya. Kalau matahari nanti berputar pada poros tetap 24 jam, maka dia tetap berada di lintasan yang ditentukan oleh Allah SWT. Barangkali itu siratal mustaqimnya bagi bumi. Begitu berubah standar putaran pada porosnya, dia akan terpental dan akan rusak. Artinya keluar dari garis yang ditentukan oleh Allah SWT. Sekarang manusia, zikir kita yang dimasukkan oleh Sang Mursyid, nah, kan dalam jantung. Ya, betul kan? Dengan irama detak jantung. Jantung ini menurut kesehatan berdetak minimal paling sedikit normalnya semenit, 1 menit berapa kali? 60 kali. Maksimal itu 80 kali. Ini bukan intermezzo ya. Ini nanti kalau kita zikir berjamaah, antara kecepatan zikir sekitar 60 sampai 80 menit enak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya tanya, Ibu, ya, saya tanya. Kalau ibu-ibu waktu zikir la ilaha illallah, hati ini menyebut ismudat berapa kali? Maaf, ini sering saya sampaikan. Karena pengawalan saya untuk di sini, alhamdulillah. Saya tanya, Bapak Ibu, untuk tahap belajar,
Satu kali la ilaha illallah berapa kali khafi? 2 kali. Yai Sandisi sering menyampaikan zikir kita itu khafinya 2 kali 1 paket. Yang pertama diwasolkan di doma, yang kedua disukunkan, diwakafkan. Jangan niru pada perguruan-perguruan yang lain. Di yai lain itu ada yang diwasolkan putus-putus, ada yang disukun, sukun, putus-putus. Tapi kita enggak. 2 kali 1 paket. Yang pertama diwasolkan ada hunya. Nah, yang kedua diwakafkan, disukun. Itu sesuai dengan la ilaha illallah, la ilaha. Saat itu gini, ini tetap jalan. Nah, sehingga nanti kalau 1 menit itu 60 kali ininya, ya. Lalu 1 menit mendapatkan berapa la ilaha illallah? 1 kali la ilaha illallah. Itu kan 2 kali ini. Kalau ini 1 menit 60 kali, berarti 1 menit berapa la ilaha illallah? 30. Ya. Itulah Yai Sandisi menyampaikan, berkali-kali kita dengarkan. 165 itu kira-kira 5 sampai 6 menit. Itu yang ambil yang 60 saja. La ilaha illallah. Nah, agak sedikit, cepat sedikit yang 80 itu. 40 berarti. Ini coba dirasakan. Tapi Bapak Ibu, nanti semakin lama, maka getaran yang khafi itu melebihi 80, bahkan 100, bahkan beribu-ribu. Mohon maaf, seperti zikirnya Bang Resa, tidak seperti kita. Kalau kita kan 1 detik, kan ada jedahnya. Kalau beliau merupakan titik-titik sudah nyambung, titik-titik ini, lah kan masih ada jedahnya. Tahu zikir beliau sudah nyambung. Kalau titik-titik ini menyambung, namanya apa? Garis. Maka zikir beliau itu sudah nyambung seperti lintasan di tawaf gitu. Karena itu Bapak Ibu hati-hati kepada hamba-hamba Allah semacam ini. Hati-hati. Syukur kita mudah-mudahan di antara kita diselamatkan oleh Allah SWT. Sebab orang semacam ini Bapak Ibu, karena sambung zikirnya, maka kekuatannya lebih dahsyat. Sehingga hamba seperti Bang Arsa ini sudah mempraktekkan hadis Nabi, wattasifu bi sifatillah wa takhallaqu bi akhlaqillah. Sifat-sifat sudah dimiliki, miliklah sifat-sifat Allah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Nah, itu nanti proses kita berzikir dan bertorikot ini. Sehingga kita nanti semakin lama semakin dihormati di mana kita berada. Mengapa? Karena berakhlakul karim. Betapa tidak dibimbing di tambih kepada siapa saja lebih tinggi daripada kita, baik dohir maupun batin, harus dihormati. Kita tidak tahu siapa di jalan, harus hormati. Kalau kita ingin diakui beliau sebagai murid, di antara semacam itu. Kalau semacam itu, Masya Allah. Karena itu Bapak Ibu, ayo bersama-sama belajar. Kalau ini tidak bisa bareng, la ilaha illallah, la ilaha. Ini jalan, berhenti dulu. Aktifkan yang ini dulu. Baru ada, la ilaha, baru dihitung lagi. Kok putus? Ini kalau enggak jamaah ya, di rumah kan kita tuh jamaah kan latihan saja. Di rumah harus lebih banyak daripada itu. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu, jadi iman yang punya power, punya kekuatan itu iman yang berputar. Bukan iman yang landai. Ini kan kalimat iman, la ilaha illallah, subhanallah kan gini. Tapi yang dimasukkan itu membentuk suatu lingkaran, putaran. Maka nanti kekuatan seseorang, mental seorang dalam beragama ini tergantung pada berapa frekuensi zikir dalam diri itu. Kalau kita enggak 5 menit zikir, 1 jam enggak zikir. Karena enggak. Nah, yang dimaksud itu 1 menit 60 kali, menit berikutnya 60 kali begitu.
Sehingga nanti Bapak Ibu, ini power punya power. Ayo dibuktikan. Benar semacam, ayo dibuktikan. Nah, jadi kita ini biasanya lebih mudah berhenti dalam kopi daripada ngomong dalam kopi. Karena itu ada hadis mengatakan nih, jangan banyak ngomong tanpa zikir. Mohon maaf, pahami. Jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara tanpa zikir. Berarti kita kan harus sama. Ini bicara, ini zikir. Sebab orang banyak ngomong, banyak bicara tanpa zikir, itu menyebabkan hatinya jadi keras. Waswatul qalbi. Hatinya keras. Di keterangan itu hadis itu berikutnya, seorang hamba yang paling jauh kepada Allah Ta'ala itu orang yang hatinya keras. Seperti apa? Sombong, ya. Macam itu. Itu habis. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita kalau hati-hati kalau cita-cita pada teman, ya, kalau ngerti dilihat kok. Kita mimpi dan sebagainya, ya dilihat aja. Mimpi itu bisa merubah sikap kita enggak untuk berzikir. Kalau mimpi itu merubah sikap kita semakin intensif dalam berzikir, zikirnya benar. Sebab nanti kita ngomong enggak cocok dengan situasi apa yang ada dalam diri kita, ditertawakan orang, paling enggak apa dimesemi, gitu. Kembali lagi bahwa kita ditempa oleh pangarsa dengan zikir ini agar kita benar-benar bisa mengikuti panduan Rasul. Ini buistu, halo, ini buistu liutam mima. Rasul itu hanya gitu. Aku diutus Allah untuk memperbaiki merubah akhlak Allah, akhlak manusia. Demikian juga penyambung dan penerus risalah Nabi ini, termasuk sekarang tambah tingkatan ke-37. Jangan pergi-pergi. Ayo sama-sama di sini. Karena beliau sudah wattasifu bisifatillah, watakhalaqu bi akhlaqillah. Baik, mudah-mudahan dengan usaha kita untuk senantiasa syukur ini ditambah-tambah oleh Allah kenikmatan kita, baik dari maupun batin, sehingga yang hutang lebih cepat untuk membayar. Kalau sudah ada kemampuan membayar dan hutang, jangan hutang lagi. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Nabi Hashim Muhammad wa ala wa sallim taslima. Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa ala taslima. Allahumma salli ala Nabi Hashim Muhammad wa ala wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah
Allah bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi amin badr ya Allah bi amin badr ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya nahwat rahimakumullah. Alhamdulillah, rangkaian khidmat amaliyah dan ilmiah manaqib di bulan Sya'ban ini telah selesai. Akhir kata, kami dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita bertemu kembali di bulan Ramadan bulan depan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa mengikutinya kembali. Hatur nuhun, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.